Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani, NPM 26000180018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen supply, meliputi pengadaan, penyimpanan, ataupun perencanaan. Ya, baik, kita mulai saja langsung ke slide-nya. Izinkan saya memaparkan presentasi yang sudah saya siapkan. Baik. Ya. Nah, kita mulai dari proses perencanaan dan pengadaan suplai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, jadi pendahuluannya itu perencanaan terdapat peraturan yang mengatur mengenai perencanaan ini di Permenkes nomor 72 tahun 2016, di mana di situ terdapat tujuan dari proses perencanaan itu sendiri. Nah, di antaranya memperkirakan barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dalam suatu proses perencanaan itu harus memperhatikan beberapa aspek-aspek tertentu, di mana yang salah satu aspeknya itu mengenai kebutuhan di tahun yang akan datang, bisa dengan mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tujuan yang kedua, menghindari kekosongan atau kelebihan dari bahan yang akan dipesan. Kemudian penggunaan efektif dan efisien. Maksudnya di sini sesuai semuanya, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat harga, meliputi sediaan farmasi ataupun bahan medis habis pakai lainnya. Nah, kemudian dalam proses pengadaan ada yang disebut tahap perencanaan. Sebelumnya ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan itu sendiri ada tahap persiapan dan ada tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan itu ada pemilihan obat, kemudian ada tahap pemilihan obat dan tahap perhitungan kebutuhan obat. Nah, tahap perhitungan kebutuhan obat itu masuk ke jenis-jenis metode perencanaan. Ada yang metode konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, apa sih dasar pertimbangan dari tahap rencana ini? Yang pertama, anggaran. Anggaran yang dikeluarkan dari suatu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Jadi kita harus menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan sebelumnya. Nah, kemudian ada penetapan prioritas. Nah, penetapan prioritas ini nanti ada dijelaskan selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian ada sisa persediaan juga akan mempengaruhi proses penentuan perencanaan ini. Karena dalam proses perhitungan di metode konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi itu ada yang dinamakan sisa persediaan. Jadi nanti sisa persediaannya dikalkulasikan untuk menentukan berapa sih jumlah bahan yang akan kita pesan. Kemudian data periode lalu. Nah, ini khususnya metode konsumsi ya biasanya melihat kembali data periode tahun lalu untuk mengevaluasi apakah jumlah segini cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, misalkan dalam jangka waktu 1 tahun ataupun jangka waktu 6 bulan seperti itu. Nah, kemudian waktu tunggu ini sangat mempengaruhi karena misalkan ada suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang memang dia tidak berada di pusat kota, jadi waktu membutuhkan waktu pada saat distribusi dari produsen ke tempat fasilitas kesehatan tersebut gitu. Jadi waktu tunggu pun berpengaruh sehingga mencegah kekosongan obat gitu. Nah, kemudian ada rencana pengembangan untuk kedepannya. Nah, kemudian kita mulai membahas metode-metode perencanaan di mana ada metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun lalu. Jadi di sini dilakukan evaluasi mengenai data konsumsi sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya
pada, tahun lalu gitu yang digunakan. Nah, di sini ada langkah evaluasi. Evaluasi ini berdasarkan rasionalitas pola pengobatan periode lalu. Jadi kita melihat, berapa sih misalkan, ranger laktat yang digunakan pada saat, periode lalu gitu. Jadi kita kalkulasikan kembali untuk menentukan, eee, obat yang, akan dipesan, untuk tahun depannya gitu. Nah, kemudian ada evaluasi suplai obat periode lalu, ada evaluasi data stok, distribusi dan penggunaan obat, periode lalu, kemudian ada pengamatan, kecelakaan dan kehilangan obat. Ini untuk, antisipasi saja mengenai kecelakaan dan kehilangan obat ini. Kemudian estimasi jumlah untuk kebutuhan obat periode mendatang memperhatikan perubahan populasi cakupan pelayanan. Jadi di sini bergantung pada pelayanan, jadi misalkan dalam suatu, fasilitas kesehatan misalnya puskesmas itu kan biasanya, dalam suatu waktu, misalnya dalam setahun pemerintah memberikan anggaran, segini-segini dan, puskesmas pun akan menyesuaikan, antara pelayanan dengan, anggaran yang, diberikan seperti itu. Kemudian, perubahan pola morbiditas dari, masyarakat itu sendiri dalam, hal kaitannya penyakitnya. Kemudian perubahan fasilitas, pelayanan, kesehatan. Nah, seperti tadi contohnya misalkan puskesmas diberi, dana dalam 1 tahun itu, misalkan, sudah ditetapkan dananya dalam 1 tahun. Nah, berarti, misalkan dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan harus disesuaikan antara pola pelayanan dan jumlah, masyarakat yang memang, eee, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk menciptakan hal itu, misalkan agar masyarakat tidak banyak yang, sakit gitu, harapannya kan seperti itu ya, karena, kesehatan di Indonesia itu bukan hanya kaitannya mengobati, tapi berperan juga, hal preventif seperti itu. Nah, di sini pun, fasilitas, pelayanan kesehatan selain memberikan fasilitas pelayanan, dalam hal pengobatan, memberikan juga pelayanan dalam hal, preventifnya, seperti itu. Nah, kemudian ada penerapan perhitungan, nanti selanjutnya ada, rumusnya apa saja, kemudian ada perhitungannya, ada koreksi kecelakaan, kehilangan, stock out, atau, lead time untuk menentukan, safety stock. Nah, di sini ada rumus dari, penggunaan metode konsumsi. Ada CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT itu apa? CT itu kebutuhan per waktu. Kebutuhan dengan menggunakan metode, konsumsi ini, itu digunakan CA. CA itu kebutuhan rata-rata waktu, misalkan dalam jangka waktu bulan. Kemudian dikali T itu lama kebutuhan, kemudian ditambah, safety stock, kemudian, dikurangi sisa stok. Nah, safety stock ini, itu lead time dikali, CA. Nih, ada contoh soalnya untuk, memperjelas. Jadi ini ada kasus di mana rumah sakit membutuhkan 10.000 tablet paracetamol setiap 2 bulan sekali. Nah, waktu tunggu sekitar 2 hari dan sisa stok 5.000. Harga tablet paracetamol itu Rp500 per satuannya. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut? Nah, jadi kita menggunakan rumus yang ada di atas. CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, CT sama dengan CA-nya ini kebutuhan rata-rata waktu dalam, jangka waktu tertentu. Nah, di sini, rumah sakit membutuhkan 10.000 tablet. Nah, jadi 10.000 dikali 2, 2 ini 2 bulan, waktu yang, dalam jangka waktu tertentu, kemudian tambah SS. SS ini lead time, 2, waktu tunggunya 2 hari dibagi 30, 30 itu hari dalam 1 bulan, kemudian dikali, 10.000 kebutuhan, rumah sakit dalam 2 bulan tersebut, kemudian dikurangi 5.000. 5.000 ini dari, sisa stok. Nah, sehingga setelah dihitung, kebutuhannya itu sekitar 15.667 tablet. Nah, sedangkan dalam satuannya, harga satuannya itu 500, berarti 15.667 dikali 500 itu sekitar 7.833.500, seperti itu.
Berarti anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut itu sekitar 7.833.500. Nah, selanjutnya metode konsumsi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya itu biasanya data konsumsinya akurat karena dia membandingkan antara kebutuhan periode tahun lalu dengan periode tahun yang akan datang. Kemudian, tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan. Jadi hanya cukup melihat berapa sih uh, apa jumlah konsumsi obat tahun lalu gitu, tanpa memperhatikan pola pelayanan, tanpa memperhatikan pola standar pengobatan seperti itu. Nah, kemudian jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dengan kebutuhan relatif konstan. Jadi pada umumnya itu misalkan untuk penyakit-penyakit yang misalkan selalu ada tiap tahunnya itu jumlah uh, jumlah preskripsinya tidak berubah dan relatif konstan. Jadi memudahkan dalam proses perencanaan. Nah, sedangkan kekurangannya itu dibutuhkan data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat karena hanya melihat jumlah yang digunakan pada tahun sebelumnya. Kemudian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi karena di sini tidak melihat juga bagaimana pola penyakit dari masyarakat, hanya melihat jumlah saja. Nah, kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Nah, kemudian pencatatan data morbiditas yang baik itu tidak diperlukan, sehingga nanti akan mempengaruhi pada efektivitas pelayanan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke metode morbiditas. Nah, metode morbiditas ini dia didasarkan pada pola penyakit. Jadi bergantung penyakit kunjungan dari pasien yang ada dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan ataupun apotek. Nah, bergantung pada frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada. Nah, langkah-langkahnya itu pertama, menyusun daftar masalah kesehatan penyakit utama yang terjadi. Jadi kan ini morbiditas bergantung pada penyakit ya. Jadi kita susun dulu daftar masalah kesehatan atau penyakit utama, kemudian melakukan pengelompokan pasien berdasarkan pola penyakit. Kemudian menentukan frekuensi tiap penyakit per periode, menyusun standar terapi rata-rata atau terapi ideal, mengestimasi tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan berdasarkan data epidemiologi, menyusun daftar obat yang akan dikuantifikasikan. Jadi setelah diketahui nih pola penyakitnya, epidemiologinya, data kunjungannya, ditentukan daftar obat yang banyak digunakan, daftar obat yang sudah digunakan untuk melakukan untuk pelayanan kesehatan terhadap penyakit tertentu misalkan. Kemudian menghitung jumlah episode pengobatan, tadi menghitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan hilang ini untuk antisipasi saja. Nah, di sini ada rumus metode morbiditas di mana rumusnya sama seperti tadi, namun berbedanya ini ada CE. CE ini perhitungan standar pengobatan. Jadi ada standar pengobatannya. Masing-masing penyakit itu berbeda standar pengobatannya. Nah, sebagai contoh, di sini ada kasus saat pandemi COVID-19, standar pengobatan pada suatu rumah sakit yaitu tablet vitamin C diberikan 2 kali sehari, terapi selama 14 hari, kemudian oseltamivir sebagai antivirus diberikan 2 kali sehari selama 5 hari, tablet kloroquine fosfat diberikan 2 tablet 2 kali sehari selama 5 hari, kemudian tablet azitromisin 1 kali sehari selama 5 hari. Nah, obat-obatan tersebut tersisa masing-masing 500 tablet, berarti ada sisanya. Pembelian setiap 14 hari, waktu tunggu itu hanya 1 hari, harga untuk 1 kali pengobatan itu 100.000 setiap pasien. Rata-rata pasien yang diobati setiap bulannya adalah 100 orang. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan rumah sakit tersebut? Nah, jadi kita harus menghitung satu-satu obat yang dibutuhkan pada standar pengobatan COVID-19 ini, misalkan. Nah, standar pengobatan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus apa ya? Pak ini tuh kayak seperti sepaket. Jadi kita harus menghitung satu-satu berdasarkan standar pengobatan yang dilakukan seperti itu. Nah, misalkan vitamin C 2 tablet
dikali 14 hari, jadi diberikan selama 14 hari. Jadi yang dibutuhkan dalam 1 kali pengobatan itu 28 tablet untuk 1 pasien. Nah, sehingga, kan ada tadi dijelaskan ada 100 pasien yang, di tiap bulannya pada umumnya 100 pasien rumah sakit menangani, itu jadi sekitar, 2.800 tablet. Nah, di sini dihitung satu-satu sehingga dihasilkan rata-rata standar pengobatan atau CE yang merupakan ciri khas dari metode morbiditas ini, yaitu 1.500 tablet. Nah, 1.500 tablet ini nanti dimasukkan ke proses perhitungan ke rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Nah, di sini 1.500 dikali 1 karena waktunya 1 bulan, setiap 1 bulan, kemudian ditambah 1/14 karena waktu tunggunya itu 1 hari. 1 hari setiap itu pemesanan dilakukan setiap 14 hari sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian dikali 1.500 dikali CE dikurangi 500. Nah, didapatkan sekitar 1.108 tablet. Nah, kemudian dikalikan 100.000 dihasilkan 110.080.000 rupiah. Jadi total anggaran yang harus dipersiapkan rumah sakit untuk memesan obat dengan metode komorbiditas mengenai COVID-19 ini sekitar 110.080.000. Nah, adapun metode morbiditas atau epidemiologi, bisa disebut juga epidemiologi karena di sini kita memperhatikan pola epidemiologi sebelum penyusunan dari metode morbiditas ini. Nah, kelebihannya itu dia perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran karena bergantung pada standar pengobatan. Tidak hanya bergantung pada jumlah yang digunakan pada tahun sebelumnya. Kemudian, program-program yang baru dapat digunakan. Usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kekurangannya itu pasti memerlukan banyak waktu karena memperhatikan bagaimana standar pengobatan, memperhatikan data kunjungan, memperhatikan pasien berdasarkan pola penyakit, seperti itu. Kemudian data penyakit sulit diperoleh karena masing-masing kasus setiap pasien itu berbeda-beda. Jadi tidak harus mesti sama seperti standar pengobatan. Bisa saja seorang pasien tersebut menderita COVID-19 dengan menderita penyakit lain lagi gitu. Nah, jadi data penyakit ini cukup sulit. Kemudian memerlukan sistem pencatatan yang baik, pola penyakit dan preskripsi tidak selalu sama. Dapat terjadi kekurangan obat karena wabah. Nah, misalkan kasusnya seperti COVID-19 ya, karena ini wabah, misalnya pada tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mengalami ini, jadi ada kebutuhan insidentil gitu, harus bisa mengakomodir kebutuhan insidentil ini gitu. Kemudian variasi obat terlalu luas karena memperhatikan jumlah penyakit yang cukup luas juga gitu, karena penyakit itu banyak, kondisi klinis dari pasien pun beragam, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode kombinasi. Metode kombinasi ini merupakan campuran dengan metode konsumsi dan morbiditas. Nah, jadi di sininya pun rumusnya pun ada CA ditambah CE. Nah, CA ini dari metode konsumsi dan CE ini dari metode epidemiologi atau morbiditas. Nah, perhitungan obat ini ada data konsumsi jelas, namun kasus penyakit yang cenderung berubah. Jadi pada kondisi di mana data konsumsinya memang sudah jelas, tapi bisa saja berubah gitu. Kemudian obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, jadi bisa meningkat di waktu di tahun tertentu misalkan, ataupun di bulan-bulan tertentu bisa meningkat. Nah, jadi digunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijakan pelayanan, seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Untuk kasusnya, jadi di suatu rumah sakit setiap tahunnya pasti ada yang menderita DBD. Nah, karena DBD ini memang ada setiap tahunnya di Indonesia karena Indonesia negara tropis dan nyaman untuk tempat hidup nyamuk Aedes aegypti ataupun protozoa ataupun virus yang terkandung dalam nyamuk tersebut. Nah, jadi tapi
melonjaknya kasus DBD ini pada bulan-bulan tertentu, misalkan pada saat musim penghujan, seperti itu. Nah, jadi, dalam suatu rumah sakit itu ada, pasti ada yang menderita DBD setiap tahunnya. Diprediksi terdapat 100 pasien dalam 1 bulan. Penanganan pasien tersebut diberikan infus Linggar Lactat 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari untuk satu pasien. Kemudian konsumsi Linggar Lactat setiap bulan 5.000 infus dengan lead time 10 hari, kemudian sisa stoknya 3.000. Harga satuannya itu mencapai 10.000. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan? Nah, jadi kita harus hitung dulu, dalam satu pasien itu 20 tetes per menit. Nah, berarti berapa, mili per hari? Nah, 20 tetes itu kita misalkan sebagai 1 mili, misalkan. Kemudian dikali, 60 menit, dikali 24 jam, sehingga diperoleh sekitar 1 liter, 1,44 liter atau 1.440 mili. Nah, 1.440 mili ini dibagi 500 mili, karena satu botol itu isinya 500 mili. Jadi kita menggunakan berapa botol sih dalam satu hari? Sekitar 3 botol, 3 botol dalam satu hari. Kemudian pola pelayanannya itu selama 5 hari dalam satu pasien. Kemudian sehingga dibutuhkan 15 botol dalam satu kali standar pengobatan untuk satu pasien. Nah, sedangkan di sini 1 bulan ada 100 pasien. Jadi dikali 100 sekitar 1.500 botol. Nah, jadi nanti dimasukkan ke sini nih. 5.000 ini dia data konsumsi setiap bulannya yang sudah dari waktu ke waktu yang sudah tetap. Nah, di sini untuk proses penanganan insidentil seperti wabah tadi, misalkan pada bulan-bulan yang memang banyak kasus DBD-nya. Kemudian ini dijumlahkan 5.000 ditambah 1.500, kemudian dikali 1 ini 1 bulan, kemudian dikali ditambah SS ini lead time dikali jumlah kebutuhan 5.000 ditambah 1.500 dikurangi 3.000 sisa stok. Nah, didapatkan 5.667 dikali 10.000, kemudian didapat 56.670.000. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode kombinasi itu yang pertama, perkiraan kebutuhan itu mendekati kebenaran karena di sini kita dilihat metode konsumsi, metode jumlah yang digunakan pada tahun sebelumnya dan kita memperhatikan juga pola penyakit yang terjadi dalam suatu waktu. Kemudian program baru dapat digunakan untuk dilakukan pengembangan. Kemudian usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kemudian jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola persiapan tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Nah, kekurangannya di sini dibutuhkan waktu yang cukup banyak karena selain kita menghitung jumlah uh, apa sediaan farmasi yang digunakan tahun lalu, kita pun menghitung pola penyakit, kemudian standar pengobatan dan lain-lainnya gitu. Jadi dibutuhkan waktu yang lebih banyak dan tenaga yang terampil. Kemudian data penyakit sulit diperoleh karena dia pakai epidemiologi, memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang sangat baik. Nah, dibutuhkan proses pencatatan yang rapi, kemudian yang sesuai, seperti itu. Nah, di sini ada metode penentuan obat, di mana metode penentuan obat ini ada yang metode ABC dan ada yang metode VAN. Metode ABC ini yaitu Always Better Control. Nah, A ini dia mempresentasikan 70 sampai dengan 80% biayanya, jadi biayanya cukup besar, namun jumlahnya sedikit. Itu sekitar 10 sampai 20. Nah, atau disebut sebagai slow moving. Karena ada yang disebut slow moving, ada yang disebut fast moving. Nah, slow moving ini contohnya ini, jadi biayanya besar, namun jumlah yang dibutuhkan itu sedikit. Kemudian yang B, ini harganya tidak terlalu tinggi, dan jumlah yang digunakan pun tidak terlalu sedikit gitu. Kemudian yang C itu dia biaya presentasinya cukup murah dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada metode VAN, di mana VAN ini meliputi vital, esensial, dan non-esensial. Nah, untuk vital ini kelompok obat-obat vital, obat-obat yang sangat penting dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Linggar Lactat ataupun hal-hal lain. Kemudian yang E itu esensial,
Esensial dia kelompok obat yang bersifat kausal atau bekerja pada sumber penyakit seperti antibiotik, antipiretik, dan lain-lain. Kemudian non esensial itu seperti suplemen, kelompok obat penunjang yang menimbulkan kenyamanan atau menangani keluhan yang ringan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya dari metode ABC itu dapat teridentifikasi jenis obat yang membutuhkan dana banyak karena kita mengkalkulasikan mana dana yang paling besar, mana jumlah obat yang paling sedikit seperti itu. Kemudian di sini membutuhkan perhitungan dan perbaikan dana setiap perencanaan. Jadi ada perbaikan, ada evaluasi, kemudian memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Kekurangannya perlu dihitung harga-harganya masing-masingnya, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama, pengalokasian biaya itu tidak berdasarkan kasus penyakit. Nah, sedangkan untuk metode Venn itu kelebihannya itu obat digolongkan dengan sesuai dengan kebutuhan terapinya berdasarkan aktivitasnya. Kemudian lebih mudah karena tidak ada perhitungan biaya. Kemudian kekurangannya perlunya data terapi dari rumah sakit. Karena obat-obat yang ditentukan dengan metode Venn ini ditentukan berdasarkan data terapinya. Ada yang dia berperan sebagai penyelamat jiwa ataupun ada yang penghilang kausal dari suatu penyakit gitu. Nah, di sini ada metode kombinasi juga, metode kombinasi antara ABC dan Venn. Nah, jadi di sini ada di sini digolongkan lagi. Selain metode ABC dan Venn, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini nih AV, BV, CV, AE, dan AN. Di mana di sini mencakup semua item yang mahal dan penting. Nah, seperti obat-obat kardiovaskular, contohnya kaptopril, kemudian amlodipin, bisoprolol. Nah, kemudian untuk kelompok 2 itu ada BE, BN, dan CE. Dia tidak begitu mahal, namun prioritasnya sedang, seperti obat analgesik, antipiretik, antihistamin, dekongestan, amoksisilin, dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok 3 itu ada CN di sini hanya satu saja. Kategorinya murah dan kurang prioritas seperti suplemen, multivitamin, contohnya vitamin C, neurobion, glukosamin. Nah, metode kombinasi ini ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhan terapi, ada biaya perhitungan dari masing-masing biayanya. Kemudian kekurangannya perlunya data rumah sakit yang lengkap, perlunya pendataan yang komprehensif, dibutuhkan orang yang ahli, dan waktu yang lebih lama. Karena selain menghitung biaya, kita hitung juga pola terapi dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu. Ya, untuk materi pengadaan dan perencanaan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi penyimpanan. Oke. Nah, pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang pengadaan dan membahas tentang perencanaan, di mana dilakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan. Ini merupakan siklus dari manajemen sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, di sini pengadaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan obat yang dibutuhkan dalam suatu fasilitas kesehatan untuk menjamin ketersediaan dengan memperhatikan harga, waktu, dan jumlah yang tepat. Jadi ketiga komponen ini harus diperhatikan dengan baik, di mana harganya tidak boleh terlalu mahal, tidak boleh terlalu murah, kemudian sesuai dengan anggaran, waktu yang dibutuhkan pada saat proses pengadaan itu tepat, seperti tadi kita memperhitungkan lead time, kemudian jumlah yang tepat dengan metode kombinasi, epidemiologi, ataupun konsumsi. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam proses pengadaan, itu ada personil yang terlatih, bisa dengan apoteker, penanggung jawab, ataupun asisten apoteker. Kemudian ada metode dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, jadi data-data itu tersusun dengan rapi dan tercatat dengan baik.
kemudian dana dan fasilitas yang memadai. Nah, prinsip dari proses pengadaan itu ada di Kemenkes tahun 2003, di mana mutu obat itu terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, dan keabsahan obat serta memiliki izin edar. Kemudian pengadaan obat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Terus menerapkan konsep obat esensial generik, pengadaan melalui industri farmasi ataupun pedagang besar farmasi. Nah, kriteria obat dalam perbekalan kesehatan itu saat diterima minimal 24 bulan waktu ED-nya, expire date-nya 24 bulan. Kemudian vaksin dan preparat biologis diatur sendiri, obat diproduksi dari industri farmasi dan tersertifikasi CPOB. Kemudian persyaratan pemasok ini seperti memiliki surat keterangan izin pemasok, kemudian penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat, pemantauan status pemesanan, dan pada saat barang sampai itu dilakukan penerimaan dan pemeriksaan. Nah, di sini ada beberapa jenis pengadaan, jenis pemilihan tender. Pemilihan tender ini merupakan salah satu tahap dari pengadaan. Nah, jadi ada yang disebut tender terbuka, tender terbatas, negosiasi, pengadaan langsung. Nah, tender terbuka ini dia melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Jadi penetapan harganya ini lebih menguntungkan karena dia membuka tender-tender, kemudian dipilih. Tapi kekurangannya itu waktu lama, kemudian biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, kualitas obat bisa saja kurang baik, kemudian membutuhkan staf ahli dan dibutuhkan perhatian penuh gitu karena harus selektif dalam penyeleksian dari masing-masing tender yang memang dipilih nanti gitu. Nah, kemudian ada tender terbatas. Tender terbatas ini dia prosesnya lebih singkat, lebih hemat, biaya kerja ringan, mengurangi resiko lead time panjang dan harga masih dikendalikan. Nah, tapi di sini tidak bisa memantau kualitas obat karena tendernya terbatas. Jadi hanya kita bisa melihat beberapa tender yang memang tidak sebanyak tender terbuka seperti itu. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi ini dilakukan bila item obat tidak urgent atau non-esensial seperti suplemen, tadi vitamin, dan jumlah yang dibutuhkan pun tidak banyak, gitu. Tidak genting istilahnya. Kemudian metodenya ini sederhana, waktunya lebih pendek, itu dapat dilakukan tawar-menawar sehingga harganya bisa saja lebih rendah, kontrak pengadaan jangka panjang. Nah, di sini ada pengadaan langsung di mana metode sesuai dengan kebutuhan langsung, kualitasnya terjaga karena ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan jika dibutuhkan suatu obat maka kita bisa langsung menghubungi PBF-nya ataupun menghubungi PBF-nya untuk melakukan pengadaan. Kemudian mudah mengurus kesalahan karena satu tender, kemudian mempersingkat lead time, mudah berkoordinasi dengan distributor, namun harganya relatif mahal karena kita hanya berkaitan dengan satu distributor saja gitu. Kita tidak bisa membandingkan harga dari satu distributor satu dengan distributor lainnya. Nah, di sini ada metode pengadaan. Ada yang stock loss inventory, ada yang vendor manage inventory, ada konsinyasi, dan automated point of use. Di sini ada stock loss inventory, di mana metode yang digunakan dalam pengadaan sesuai dengan kebutuhan langsung. Jadi jika ada kebutuhan, baru dia memesan. Nah, di sini ada beberapa keuntungan bagi distributor ataupun bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk distributor, kebutuhannya itu semakin jelas, biaya distribusi lebih banyak, permintaan produk, tapi kekurangannya itu ada permintaan produk yang tiba-tiba. Nah, jadi dikhawatirkan pada saat permintaan produk yang tiba-tiba ini, stok dari PBF-nya atau distributornya nggak ada gitu. Jadi akan mengalami kekurangan stok, ataupun ketiadaan stok. Nah, bagi rumah sakit atau apotek itu dia bisa mengurangi stok, mengurangi biaya pembelian stok. Nah, tapi di sini dibutuhkan pengiriman satuan karena bergantung pada kebutuhan. Jika dibutuhkan dia memesan, jika ada kebutuhan dia memesan. Jadi pengirimannya satuan gitu. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit bertanggung jawab dalam hal stock loss inventory ini. Kemudian tidak ketiadaan stok namun obat dibutuhkan, khawatirnya seperti itu gitu.
Kemudian untuk vendor manage inventory, di mana distributor mengambil alih perencanaan di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi distributor memberikan tenaga karyawannya dalam suatu instalasi farmasi rumah sakit. Untuk apa? Untuk melihat, untuk mengecek persediaan yang ada dalam rumah sakit tersebut, untuk melakukan pengawasan dalam instalasi farmasi rumah sakit tersebut. Jadi bisa langsung karyawan tersebut bisa langsung berhubungan dengan distributor langsung gitu, karena dia merupakan bagian dari distributornya. Nah, kemudian di sini keuntungannya mengurangi waktu distributor dan mengurangi biaya dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kemudian ada metode konsinyasi. Konsinyasi ini seperti jadi distributor itu memiliki barang atau menitipkan barang di instalasi farmasi rumah sakit ataupun di apotek. Biasanya metode konsinyasi ini digunakan untuk obat-obat suplemen, kemudian multivitamin dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Nah baru pada saat obatnya laku, baru rumah sakit membayar gitu. Jadi tidak ada kerugian yang kemungkinan ditanggung oleh rumah sakit. Nah, kemudian bagi rumah sakit, akses barang berkurang tapi bisa menginvestasikan uang ke alat kesehatan lainnya karena tidak perlu membeli dulu. Jadi, setelah laku baru dia memberikan hasil penjualannya. Nah, kemudian contoh obatnya ini obat baru, suplemen, ataupun obat herbal. Kemudian automated point of use, di mana di sini menggunakan tools yang digunakan untuk menerapkan manajemen pengadaan. Jadi alatnya ini digunakan oleh pihak-pihak otoritas dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terotomatisasi dengan pihak distributor. Teknologinya tapi cukup mahal, kemudian waktu yang lama untuk mengambil barang karena ada beberapa misalkan staf medis ataupun orang-orang yang memiliki otoritas ini tidak memahami dari teknologi yang digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengadaan, kita lanjut ke sistem penerimaan barang. Jadi pada saat barang diterima, itu kita harus memperhatikan kesesuaian dengan surat pemesanan atau faktur. Jadi kita harus cek karena bisa saja ada beberapa PBF yang kurang jujur itu dia bisa saja melakukan penipuan gitu. Jadi kita tidak memesan ini tapi di surat pemesanan tidak ada tapi yang dikirimkan barang itu gitu. Jadi kita harus cek sesuai kesesuaian surat pemesanan. Kemudian cek item obat meliputi cek jumlah, nomor batch, expire date, kemudian kemasan, kemudian mencatat di buku penerimaan, input di SIM farmasi, kemudian susun barang, misalkan dengan sistem FIFO, kemudian catat di kartu stok sesuai dengan item barang. Jadi di sini yang di garis bawahi itu kita harus melakukan pengecekan, yaitu pengecekan dengan faktur ataupun dengan cek jumlah, batch, expired date, kemasan. Nah, di sini ada contoh surat pesanan, ada surat pesanan untuk obat dan non obat, psikotropik dan pesanan narkotik. Kemudian penyimpanan. Setelah kita menerima barang dari supplier, kita melakukan penyimpanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memang membutuhkan obat tersebut. Nah, tujuan penyimpanan ini untuk menyimpan obat yang bermutu untuk menjaga mutu dan kualitas, menampung obat rusak, kemudian memudahkan pengawasan. Syarat penyimpanan aman, memenuhi syarat farmasetis, jadi karena masing-masing obat itu membutuhkan penyimpanan yang berbeda juga gitu. Seperti vaksin ataupun vaksin berbeda penyimpanannya dengan obat psikotropik gitu. Kemudian tertib administrasi, dilakukan pencatatan, dilakukan proses evaluasi seperti itu. Nah, prinsip penyimpanan itu memastikan kondisi penyimpanan seperti cek syarat suhu, kelembaban ataupun proses cahaya. Kemudian memastikan pasien mendapat barang yang sesuai mutu berdasar fasilitas dengan kebutuhan, cara penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, ataupun alfabetis. Nah, di sini yang paling penting itu good storage, mempertahankan kualitas produk, mempertahankan kualitas pelayanan, dan kepuasan dari pelanggan. Sistem penyimpanan itu ada yang berdasarkan tadi dijelaskan suhu, kelembaban, dan cahaya. Suhu, ada yang obat-obat yang disimpan di suhu kamar seperti tablet, kemudian sirup, kemudian
obat-obat lain yang memang di suhu kamar itu stabil, di suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, tapi umumnya 25. Kemudian suhu sejuk itu, untuk obat-obat yang memang stabil di suhu sejuk, suhu 8 sampai 15 derajat Celcius, dan suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius. Biasanya vaksin ataupun, sediaan biotek atau mikrobio ini, suhunya, dingin 2 sampai 8 atau bahkan, bisa kurang dari, 2 sampai 8 derajat Celcius. Kelembabannya kering kurang dari 65%, lembab 65 sampai 80%. Cahaya itu terlindungi dari cahaya matahari langsung. Kemudian, hati-hati, diperhatikan untuk bahan-bahan, atau, sediaan farmasi yang memang sensitif terhadap, cahaya. Nah, pola penyimpanannya itu bisa dilakukan di gudang dengan memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, dan mendistribusikan, menyiapkan penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan pembelian, penjadwalan pelaporan, dan evaluasi. Syarat penyimpanan itu ada accessibility, jadi mudah diakses, utilities, itu, peralatan yang dibutuhkan itu tersedia, kemudian communication, dilakukan pola pendataan yang komprehensif, drainase, itu pola, sanitasi ataupun, ya sanitasi dari ruangan, ukurannya sesuai dengan, kebutuhan atau sesuai dengan, bahan yang akan disimpan. Kemudian security, ini dia aman dari kehilangan, kerusakan, aman dari, hama, dan lain-lain. Nah, desain gudang ini, tujuannya untuk, pemindahan barang cepat dan mudah, sirkulasi baik, lantai mudah dibersihkan, obat ditempatkan pada rak, ada pemeliharaan, cold chain, terus tempat khusus untuk B3, bahan berbahaya, mudah terbakar, fasilitas air mengalir, untuk sanitasi. Dan di sini ada jenis-jenis di mana, injeksi, obat oral, berbeda penyimpanannya dengan obat-obat sitotoksik, bahan berbahaya, mudah terbakar, ataupun alat kedokteran. Nah, di sini ada contoh beberapa pola, gudang, di mana ada, pola garis lurus, ada arus U, kemudian ada arus L. Nah, pola garis lurus ini, dia, barang diterima dan barang keluar itu, berbeda pintu, berbeda, alur masuk, jadi, garis lurus. Kemudian untuk, gudang arus L, dia pintu masuk di sini, kemudian, di sini ada, rak-rak misalkan. Nah, nanti, pintu keluarnya di sebelah sini membentuk huruf U, ini U. Kemudian, ada arus L di mana pintu masuknya di sini dan pintu keluarnya di sini. Nah, di sini yang diperhatikan di sini ada, proses pengaturan bahan-bahan yang lambat, sedang, cepat yang tadi, saya sempat sebutkan. Ada slow moving, fast moving. Jadi yang fast moving itu ditempatkan di, yang dekat pintu keluar. Kemudian untuk yang lambat itu di, setelah pintu masuk, dekat dengan pintu masuk. Nah, metode penyimpanan khusus kita perhatikan obat-obat lasa, look alike, sound alike. Nah, obat yang beresiko tinggi jika terdapat kesalahan diberi penanda stiker lasa. Biasanya diberi, stiker lasa satu-satu gitu, ataupun pada saat, di label itu diberi tanda. Kemudian contohnya hidralazin dan hidroksizin. Itu kan, mirip-mirip ya, penamaannya. Kemudian obat high alert, obat yang beresiko tinggi menimbulkan bahaya. Misalnya yang vital itu contohnya propanolol, epinefrin, seperti itu. Nah, kemudian ada sistem FIFO dan FEVO. FIFO ini first in, first out. Jadi berdasarkan obat pertama yang masuk. Kemudian untuk, FEVO itu first expire, first out berdasarkan, expired date terdekat. Nah, kebanyakan fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan FEVO karena, memperhatikan juga expired date, yang terdekatnya. Nah, untuk penyimpanan narkotik dan psikotropik itu di lemari yang tertutup dan tidak mudah dilihat oleh, orang lain gitu. Dikunci ganda, kemudian di dalamnya, lemari dikunci ganda, ada rak-rak seperti itu. Nah, di sini ada contoh lasa, lookalike sound-alike, di mana di sini ada metronidazole dan metformin. Di sini kemasannya hampir sama ya, sama-sama putih, ada biru, ada merah gitu. Jadi dibutuhkan perhatian pada saat, obat-obat yang, lookalike, sound-alike. Diberi label, kemudian dilarang disimpan berjejeran. Kemudian di sini juga ada, pitoksin, oksitoksin, dan adrenalin. Di sini kemasannya sama, warnanya juga sama, tulisannya sama, putih.
Jadi, di sini, high color jadi, sangat apa ya, sangat vital gitu. Nah, penempatan, persediaan itu ada fixed location, ada fluid location, dan penyimpanan obat emergensi. Fixed location itu biasanya, obat, disimpan di tempat yang tetap, misalnya dalam suatu rak, kemudian, jumlahnya maksimal, administrasi mudah, namun tidak fleksibel. Jadi semua obat, semua jenis obat ditaruh di situ, gitu. Tempat terbatas dan pencurian meningkat. Nah ini, insidental ya. Kemudian ada fluid location, gudang terbagi beberapa lokasi, administrasi stok sempurna, ruang bisa lebih kecil, catatan tempat stok selalu up to date. Nah, semi fluid, location ini, dia kombinasi dari keduanya. Nah, penyimpanan obat emergensi ini harus mudah diakses, terhindar dari penyalahgunaan, jumlah jenis sesuai obat yang dibutuhkan, keperluan segera diisi ulang, dilarang dipinjam untuk kebutuhan lain, pengecekan berkala, efek samping, expiry date, kemudian tidak boleh dicampur. Nah, biasanya penyimpanan obat emergensi ini ada di rumah sakit. Nah, untuk kejadian emergensi. Nah, pengadaan penyimpanan ini, perbedaan antara di rumah sakit dan apotek. Kalau di rumah sakit, itu, barang datang, dicek, fraktur, masuk ke gudang, masuk ke instalasi fasilitas, rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, diedarkan ke masing-masing unit. Ada UGD, rawat inap, rawat intensif, kamar bedah. Jadi di sini, diedarkan lagi, didistribusikan lagi. Kemudian untuk apotek, dia, langsung masuk gudang. Nah, untuk, pengadaan dan penyimpanan ini ada, beberapa hal yang berpengaruh. Ada supplier, ada gudang sebagai tempat penyimpanan, ada asisten apoteker ataupun apoteker yang bertanggung jawab apotek. Nah, permasalahan dan indikator mutu dalam gudang itu biasanya kurang teliti, kemudian penempatannya tidak sesuai, kadang tidak rapi karena mungkin buru-buru atau, lainnya. Kemudian packing hampir sama, tidak disiplin dalam pencatatan, misalkan lupa ataupun, tidak disiplin dalam mutasi barang, stok obat tidak sesuai dengan data, obat rusak dekat dengan, ED ataupun, macet. Nah, presentasi ketidaksesuaian ini, antara fisik dan gudang, kemudian turnover ratio, efisiensi persediaan obat, stok mati atau, stok gudang yang tidak mengalami transaksi minimal 3 bulan untuk obat-obat yang, sangat slow moving, presentasi barang yang kadaluarsa, presentasi barang yang rusak, kesesuaian distribusi obat Vivo dan Vivo, kesesuaian suhu penyimpanan. Itu berpengaruh juga dalam indikator mutu, pada saat proses penyimpanan. Nah, ini ada contoh, eee, belangko penjualan, kemudian kartu stok obat. Jadi, pada saat, obat masuk ataupun obat keluar itu harus dibutuhkan pencatatan yang komprehensif gitu. Jangan sampai lupa untuk mencatat karena untuk data, selanjutnya. Nah, setelah penyimpanan itu ada yang dinamakan dengan pemusnahan. Karena ada beberapa obat kadaluarsa atau rusak yang memang sudah tidak sesuai dengan mutu, kualitas, sehingga harus musnahkan sesuai dengan sediaan. Kemudian pemusnahan obat kadaluarsa ini, untuk narkotik dan psikotropik ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh dinas kesehatan. Kemudian pemusnahan selain narkotik bisa, disaksikan dengan, tenaga kefarmasian lain. Pemusnahan, dibuktikan dengan adanya berita acara. Jadi, prosedur, pemusnahan itu kita menentukan dulu, berita acara, kemudian menentukan jadwal, siapa saja yang, menghadiri, kemudian jumlah yang digunakan, tempat pemusnahannya. Pemusnahan itu pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker dan, disaksikan oleh sekurang-kurangnya. Jadi selain musnahan sediaan farmasi, dilakukan pemusnahan juga untuk, beberapa resep, seperti itu. Nah sudah, seperti itu materi yang, bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila, terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.